Salam Ganesha. Perkenalkan, kami dari tim Mobil Listrik Nasional ITB, bagian pencahayaan atau internal and external lighting system akan mendeskripsikan melalui video ini isi dari dokumen B100 kami. Nah, sebelum itu mari kita mengenalkan di masing-masing, mulai dari saya Muhammad Irfan Naswi 132-11024. Perkenalkan, nama saya Hikmat Faris Yudantaka 132-11041. Dan saya sendiri Altovius Tertimbang 132-11040. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan tentang sistem yang akan kami bangun, yaitu tentang pencahayaan pada mobil listrik. Dimulai dengan menjelaskan tentang kebutuhan, latar belakang, dan tujuan dari sistem yang akan kami bangun. Kemudian menurunkannya menjadi spesifikasi dari kebutuhan, kemudian menjelaskan tentang sistem yang akan kami bangun. Ya, sedikit perkenalan dari kami. Berikut ini adalah isi dari video yang kami buat. Cek out. Tugas akhir ini dilatar belakangi paling awal oleh isu penggunaan energi yang sebagian besar masih berasal dari bahan bakar minyak. Penggunaan energi yang berasal dari BBM kemudian menimbulkan dampak negatif, terutama dengan gas CO2 yang dihasilkannya. Data menunjukkan bahwa emisi CO2 akan semakin meningkat, sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu penyumbang terbesar CO2 adalah dari alat transportasi darat seperti motor, mobil yang sumber energinya dari minyak bumi. Tak ayal pula sumbangan CO2 dari pembakaran sampah dan letusan Gunung Merapi. Ini membuat efek rumah kaca bagi bumi semakin naik. ITB sebagai salah satu institusi pendidikan di Indonesia juga turut mengembangkan mobil listrik berskala nasional, di mana salah satunya diberi nama Jalak. Jalak sendiri masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut pada tiap subsistem penyusunnya, termasuk pada sistem pencahayaan dari Jalak. Sistem Jalak di atas masih menggunakan teknologi lama, khususnya pada bagian pencahayaan. Tipe lampu yang digunakan adalah halogen yang kurang hemat energi, serta desain fixtur lampu yang masih kurang memperhatikan aspek desain dan engineering. Untuk memenuhi spesifikasi dari sistem pencahayaan Molina, kami membagi sistem menjadi 3 subsistem, yaitu lampu eksternal depan, eksternal belakang, dan internal. Ketiga subsistem ini merupakan spesifikasi dasar yang harus dipenuhi dalam sistem pencahayaan suatu mobil, baik itu mobil konvensional maupun mobil listrik. Gambar ini merupakan ilustrasi tata letak lampu eksternal depan pada Molina. Lampu eksternal depan akan dibagi menjadi berbagai jenis lampu, yaitu side lamp atau lampu sudut, yang kedua adalah headlamp atau lampu utama, sign lamp atau lampu sen, dan fog lamp atau lampu kabut. Semua jenis lampu eksternal depan yang akan dipasangkan pada Molina menggunakan lampu jenis LED yang dikenal memiliki efisiensi yang tinggi. Untuk mengendalikan semua jenis lampu eksternal depan, digunakan sebuah microcontroller yang terhubung dengan data log melalui jaringan komunikasi LAN, sehingga setiap aktivitas pada lampu eksternal depan akan tersimpan dalam data log tersebut. Lampu eksternal depan Molina akan memiliki sebuah fitur unggulan yang dimiliki kebanyakan mobil mewah zaman sekarang, yaitu Adaptive Headlight System. Ketika fitur ini diaktifkan, maka nyala semua jenis lampu eksternal depan akan menyala secara otomatis. Berikut ini merupakan video singkat tentang Adaptive Headlight System. Nyala lampu headlamp akan menyesuaikan dengan kondisi input dari berbagai macam sensor yang dipasangkan pada mobil. Salah satunya adalah sensor kecepatan, sensor cahaya, dan sensor putaran setir. Fitur Adaptive Headlight System ini akan menambah tingkat keamanan berkendara, terutama berkendara pada malam hari. Pada dasarnya lampu eksternal belakang terhubung dengan lampu eksternal depan karena ada beberapa lampu belakang yang harus dinyalakan secara bersamaan ketika lampu eksternal depan menyala. Jenis lampu yang terdapat pada lampu eksternal belakang antara lain reverse lamp atau lampu mundur, rear lamp atau lampu belakang, brake lamp atau lampu rem, sign lamp atau lampu sen, lampu plat kendaraan, dan lampu kabut.
Serupa dengan lampu eksternal depan, maka lampu eksternal belakang juga menggunakan lampu jenis LED yang dikendalikan menggunakan microcontroller yang terhubung dengan data log menggunakan jaringan LAN. Selanjutnya ada lampu internal. Lampu internal Molina akan didesain secara artistik dan semodern mungkin untuk memanjakan pengendara Molina. Lampu internal dibagi menjadi dua, yaitu lampu kabin dan lampu dashboard. Salah satu fitur unggulan yang ada pada lampu internal adalah adanya voice recognition, yang digunakan untuk mengaktifkan lampu internal bila penumpang pada kabin belakanglah yang menghendaki untuk menyalakan lampu tersebut. Untuk memudahkan pengendara, maka kendali semua jenis lampu yang ada pada Molina dikendalikan melalui input tuas kontrol yang ada di dekat setir Molina. Kontrol panel pada gambar berikut digunakan sebagai unsur untuk dilakukannya simulasi terhadap sistem pencahayaan Molina sebelum diaplikasikan ke dalam Molina secara langsung. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan kenapa kelompok kami memilih jenis lampu LED sebagai komponen inti dari sistem yang kami buat. Nah, kenapa daripada menggunakan lampu jenis lain? Yang pertama, pada lampu LED bentuknya itu kecil, terus mudah dimodifikasi untuk menghasilkan berbagai bentuk yang berbeda. Konsumsi energi yang kecil, intensitas cahaya relatif kuat dibandingkan halogen, dan panas yang dihasilkan kecil. Nah, kesimpulannya kami menggunakan lampu LED karena alasan itu untuk sistem pencahayaan dari mobil listrik nasional ITB. Kemudian, apa yang membuat sistem yang kami buat mudah di maintenance? Karena kami menggunakan sistem data log. Apa itu data log? Adalah penyimpan informasi dari setiap tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subsistem dari mobil listrik nasional ITB. Jadi setiap aktivitas akan direkam oleh data log ini, yang kemudian akan bisa dianalisis untuk dilihat di mana kerusakan ketika mobil ini mengalami maintenance. Proses bisnis yang kami buat melibatkan berbagai pihak-pihak, mulai dari saat mobil ini didesain, kemudian masuk ke development, masuk ke engineering, masuk ke production, marketing, kemudian after sales service. Jadi untuk prospek keuntungan yang kami peroleh ketika sistem yang kami buat ini dibuat secara massal adalah keuntungan yang kami peroleh sekitar 1.866.000 dengan perincian hasil biaya produksi setiap sistem sebesar 18.970.000 dikalikan 1.000 kali dari sistem ini yang dibuat, jadi sekitar 18 miliar. Nah, 18 miliar ini merupakan biaya produksi total ditambah dengan biaya pengembangan desain, biaya pengembangan alat dan sebagainya, sehingga sekitar 19 miliar. Nah, hasil penjualan kotor kami berencana untuk menjual setiap sistem yang kami buat sekitar 21 juta. Jadi keuntungan yang kami peroleh untuk setiap 1.000 sistem yang dibuat dan dijual adalah sekitar 1.866.500.000 rupiah. Tadi adalah penjelasan singkat mengenai isi dari dokumen B100 yang telah kita buat. Dan kami yakin kami bisa menyelesaikan sistem pencahayaan pada mobil listrik ini sesuai dengan jangka waktu yang diberikan. Sekian dan terima kasih. Elektro! Gue pasti senyum banget gak? Oke.